Selamat malam, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di persekutuan doa online pada malam hari ini. Kepada siapa lagi kita membawa setiap keluh kesah kita? Kepada siapa lagi kita membawa beban-beban pekerjaan Tuhan? Pergumulan-pergumulan yang ada di dunia ini. Selain kepada Tuhan kita, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang memperhatikan setiap hidup kita, dan Tuhan yang selalu memimpin jalannya dunia ini. Mari kita berdoa sebelum kita masuk di dalam persekutuan doa malam hari ini. Hanya kepadamu ya Tuhan kami bersandar, hanya kepadamu kami datang dan berseru. Engkau Allah yang paling berkuasa, Engkau Allah yang sanggup menjawab setiap doa kami, dan Engkau Allah yang tahu segala sesuatu. Hari ini Tuhan kami ingin datang kepadamu. Engkau yang tahu setiap kondisi hati kami masing-masing. Engkau yang mengetahui betapa kami membutuhkan Engkau Tuhan. Engkau yang mengetahui betapa kami tidak berdaya di hadapan Tuhan. Sungguh Tuhan kami ingin datang dan menjerit kepadamu. Kami memohon belas kasihan-Mu. Hadirlah ya Tuhan di dalam setiap hati kami. Kami mempercayai Engkau telah berdiam di dalam diri kami. Dan biarkan Roh Kudus memimpin setiap doa-doa kami untuk disampaikan kepada Allah Bapa. Dan Engkau yang akan menjawab sesuai dengan waktu-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengawali doa malam hari ini dengan memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita meninggikan bagaimana kasih Allah yang besar kepada kita. Kita nyatakan hormat kita, kekaguman kita. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi dari awal kita katakan, Kau sungguh indah tiada taranya. Indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum
sekalian, mari kita merenungkan sejenak bagaimana Tuhan telah memelihara kehidupan kita hari-hari ini. Bagaimana Tuhan boleh menuntun dan memimpin kita. Bagaimana Tuhan memberkati kita. Bagaimana Tuhan campur tangan di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Dan bagaimana hidup kita di dalam jaminan keselamatan yang tidak pernah goyah. Mari Bapak Ibu yang di rumah boleh buka suara, boleh berdoa di dalam hati, nyatakan ucapan syukur kita di hadapannya. Saya memberikan waktu 1-2 menit bagi setiap kita untuk menyatakan syukur kita di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita jauh menaikkan doa-doa kita, mari kita dengan kerendahan hati mengoreksi hati kita. Mari kita berefleksi bagaimana hidup kita masih diwarnai oleh dosa. Bagaimana hidup kita masih diwarnai dengan watak-watak buruk yang belum selesai, yang kadang kala itu menyakiti orang-orang di sekitar kita, terlebih mendukakan hati Tuhan. Mari kita sejenak mengaku dosa di hadapannya, dan kita meyakini bahwa Allah akan mengampuni kita. Tuhan, hidup kami telanjang di hadapan-Mu, tidak ada yang tersembunyi. Kemanakah kami dapat lari menjauhi Roh-Mu? Kami ingin turun ke dunia orang mati, tapi Engkau ada di sana. Kami ingin pergi ke gunung-gunung yang tinggi, tapi Roh-Mu ada di sana. Kami ingin lenyap dari dunia ini, tapi dimanapun kami ingin berlari, Roh-Mu ada di sana. Tuhan, inilah hidup kami. Kami mohon Roh Kudus yang boleh melawat hati kami, memampukan kami untuk bertobat dari dosa-dosa kami, Tuhan. Kami dendam ketika Engkau memanggil kami untuk mengampuni. Kami marah ketika Engkau memanggil kami untuk hidup di dalam kesabaran. Kami kikir ketika Engkau memanggil kami untuk murah hati. Kami menjauh daripada Tuhan ketika Engkau memanggil kami untuk datang dekat kepadamu. Tuhan, orang lain boleh kami kelabuhi dengan watak-watak yang tampak di luar kami. Tapi kebusukan hati kami Engkau yang tahu, Tuhan. Ampunilah kami, Tuhan, bersihkan kami. Murnikan kami dengan pengorbanan darah-Mu yang kudus. Ya Tuhan, tanpa kekudusan-Mu kami tidak layak datang kepada Tuhan. Tidak ada hak bagi kami untuk meminta karena kami begitu kotor. Tapi kami mau, Tuhan, datang kepadamu dengan kesucian yang berasal dari anugerah Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Kami meyakini janji-Mu, Tuhan, setiap kami yang mengaku dosa kami di hadapan Tuhan, setiap kami yang berseru di dalam nama Kristus, Engkau adalah Allah yang setia dan adil, yang akan menyucikan kami daripada segala dosa. Penuhilah hati kami dengan anugerah kasih-Mu dan sukacita, keberanian datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, banyak yang harus kita doakan di hadapan Tuhan. Baik itu untuk gereja kita, untuk pergumulan dunia ini, dan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan dimanapun berada. Kepada Tuhan Yesus, sobat yang setia, mari kita
nyatakan doa-doa kita kepadanya. KPPK 150 kita akan menyanyikan baitnya yang pertama dan kedua. Gereja kita yang akan melakukan ibadah tatap muka pada 4 April 2021 ini, baik itu GKPJ Pusat, Pos PI, dan Cabang. Kiranya Tuhan menolong gereja kita untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Kita juga berdoa supaya jemaat tetap menjalankan protokol kesehatan yang disiplin bagi setiap kita yang rindu ibadah secara onsite atau tatap muka. Mari kita berdoa untuk hal ini. Kita buka suara. Ya Tuhan, kami berdoa untuk persiapan ibadah tatap muka yang akan dilakukan 4 April bulan depan. Kami memohon Tuhan, Engkau yang boleh menolong rencana ini. Setiap kami rindu Tuhan, kami beribadah seperti yang lalu, di mana kami bisa bersekutu secara langsung. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh menolong gereja ini mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari protokol kesehatan. Juga bagi setiap jemaat, kami rindu Tuhan untuk tetap disiplin melakukan protokol ini sehingga kami beribadah dengan aman, kami beribadah dengan sukacita. Kami memohon Tuhan, Kau yang boleh menolong gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan rencana ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita juga berdoa untuk pemilihan calon majelis tahun 2022 hingga 2024. Kiranya Tuhan boleh memberikan kepekaan bagi setiap jemaat untuk memilih pribadi-pribadi yang tepat. Karena majelis adalah tonggak kepemimpinan yang penting bagi gereja kita. Kalau Bapak Ibu Saudara mengingat ada nama-nama calon majelis, Bapak Ibu Saudara boleh menyebutkannya di dalam doa-doa kita. Kita juga akan berdoa bagi pelaksanaan kelompok kecil dan rencana multiplikasi kelompok kecil. Kiranya kelompok pemuritan ini boleh berjalan dengan baik. Kiranya kelompok pemuritan ini dipakai Tuhan untuk menumbuhkan iman setiap jemaat. Mari yang berdoa, pertama kita berdoa untuk pemilihan calon majelis dan kita berdoa untuk kelompok kecil serta multiplikasinya. Kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk sebuah momen penting di mana gereja kami akan memilih calon-calon majelis. Majelis adalah tonggak kepemimpinan yang sangat penting Tuhan bagi gereja ini. Kami percaya Engkau memakai orang-orang-Mu.
Engkau memakai orang-orang pilihan-Mu. Kiranya Tuhan berikan kepekaan kepada setiap jemaat untuk punya beban dan hati di dalam memilih. Tuhan yang akan menunjukkan, Tuhan akan menolong supaya proses pemilihan ini boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan, proses ini supaya berjalan sebagaimana mestinya. Kami juga berdoa untuk kelompok kecil, untuk KTB-KTB yang saat ini berjalan. Kami mendoakan untuk pemimpin-pemimpinnya. Kiranya Tuhan Kau yang memberikan komitmen, sukacita, semangat di dalam setiap tantangan yang tidak mudah yang mereka hadapi. Kami juga berdoa untuk setiap anggota kelompok kecil. Kiranya diberikan semangat, hati, komitmen untuk mau dibentuk, untuk mau bertumbuh bersama di dalam kelompok ini. Dan Tuhan memakai kelompok kecil ini sebagai wadah pertumbuhan iman jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kelompok kecil ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati gereja-Mu melalui kelompok-kelompok pemuritan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, kita juga berdoa bagi pembangunan GKPJ cabang Kuala Tungkal. Juga dana yang dibutuhkan yang tidak sedikit. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati dan memakai setiap jemaat, setiap siapapun juga untuk memberkati pekerjaan Tuhan ini. Mari kita berdoa untuk pembangunan GKPJ cabang Tungkal. Kita buka suara. Ya Tuhan, kami menyerahkan untuk proses pembangunan GKPJ cabang Tungkal. Tuhan, kalau pekerjaan-Mu yang baik boleh Engkau izinkan untuk dimulai. Kami percaya Engkau akan memimpin untuk berjalan dan bahkan Engkau memimpin sampai akhir di dalam proses ini. Setiap pergumulan, dana yang dibutuhkan Tuhan, secara manusia seringkali kalkulasi kami tidak mencukupi, tetapi kami percaya kalau Tuhan izinkan pekerjaan-Mu ini berjalan, Engkau yang akan menggerakkan setiap hati orang-orang yang Tuhan pakai untuk memberkati pekerjaan Tuhan ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, kiranya Roh-Mu yang boleh memimpin, Tuhan yang boleh memimpin setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum melanjutkan pokok-pokok doa kita, mari kita sekali lagi Bapak Ibu Saudara menyatakan bahwa Yesus sobat kita yang sejati, di mana kita bisa berdoa dan berseru kepadanya. KPPK 150 baiknya yang pertama dan ketiga. Adakah hatimu susah? Adakah hatimu susah, lelah karena beban berat? Yesuslah penolong kita, berdoalah padanya. Mari kita mengingat kondisi dunia, khususnya untuk keamanan kondisi politik yang sedang mencekam di Myanmar.
Kita berdoa untuk gereja-gereja di sana, Bapak Ibu Saudara, kita berdoa berseru bagi saudara seiman kita, supaya Tuhan yang boleh menolong, menyertai, dan melindungi setiap kita. Mari kita berdoa untuk isu politik yang ada di Myanmar, kita buka suara. Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu untuk hal yang terjadi di Myanmar. Kami memohon Tuhan, Kau yang boleh menolong saat ini. Mungkin banyak gereja-gereja-Mu, banyak saudara-saudara seiman kami di sana yang mengalami kekhawatiran karena kondisi ini. Kami percaya Tuhan, anugerah penyertaan-Mu tidak pernah terlambat bagi kehidupan mereka. Tuhan yang boleh melindunginya, Tuhan yang boleh menyertai, Tuhan yang ikut campur. Kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan, supaya terjadi keamanan politik kembali. Dan Engkau Tuhan terus menjaga gereja-gereja-Mu yang ada di sana. Sungguh Tuhan, biarkan Engkau boleh menolong anak-anak-Mu. Kami percaya ya Tuhan, penyertaan-Mu sangat sempurna bagi kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara untuk pemerintah, secara khusus kota kita Jambi yang saat ini sedang menjalankan proses vaksinasi COVID-19. Kita berdoa supaya tidak ada hambatan di dalam proses vaksinasi ini, distribusinya boleh berjalan dengan baik dan cepat, sehingga penyebaran COVID-19 boleh segera diatasi. Mari kita berdoa untuk semua tim medis dan semua aparat yang boleh menjalankan proses ini, kiranya berada di dalam berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengingat proses vaksinasi yang sungguh kami syukuri ini. Kami sungguh berterima kasih karena Tuhan boleh memakai setiap ilmuwan untuk menghasilkan vaksin ini. Kiranya Tuhan, proses yang ada di negara kami, khususnya kota Jambi, boleh berjalan dengan sebagaimana mestinya. Distribusinya boleh berjalan dengan cepat. Dan ya Tuhan, semakin banyak masyarakat yang mengalami vaksinasi, kami berdoa kiranya COVID-19 ini boleh segera teratasi Tuhan. Kami sungguh sudah rindu untuk hidup seperti dulu, di mana kami tidak berada di dalam ketakutan akan penyakit. Kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk proses ini. Kami berdoa untuk setiap tim medis, kami berdoa untuk setiap pemerintahan yang menjalankannya. Kiranya dijauhkan dari segala tindakan korup yang boleh menghambat, menghalangi. Kami memohon Tuhan, Kau yang boleh memberikan setiap kepada mereka hati yang takut akan Tuhan dan mengasihi kepentingan rakyat. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengingat Bapak Ibu Saudara, jemaat di gereja kita yang mengalami kelemahan tubuh. Kita berdoa untuk Ibu Ong Ching Hui, Mama dari Ibu Mei Chen yang sakit stroke. Mari kita berdoa untuk Ibu Ruter yang sedang lemah tubuh. Untuk Ibu Li Tio Chuan, Mama dari Eve Lindawati yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Untuk Ibu Eng Sok Kyun yang saat ini sakit syaraf leher dan stroke ringan, yaitu Mama dari Ibu Karisma. Kita juga berdoa untuk Ibu Atin, Mama dari Bapak Sunyoto, pasca operasi karena patah tulang panggulnya, kiranya pemulihannya Tuhan yang boleh menolong. Mari kita mengingat mereka. Kalau Bapak Ibu Saudara masih mengingat saudara ataupun jemaat juga yang sakit, yang tidak sempat saya sebutkan namanya, silahkan sebutkan nama mereka di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kesehatan adalah hal berharga di dalam hidup kami. Dan ketika kesehatan itu terganggu, Engkau tahu Tuhan betapa bergumulnya setiap anak-anak-Mu. Kami sungguh memohon Tuhan, Kau yang boleh menguatkan setiap jemaat yang sedang sakit di dalam kelemahan tubuh, di dalam pemulihan. Tuhan yang kuatkan iman mereka, Tuhan yang terus memberikan pengharapan. Kami berdoa untuk Ibu Ong Ching Hui yang sakit stroke. Kami berdoa untuk Ibu Ruter yang sedang lemah tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Li Tio Chuan, Mama dari Penginjil Lindawati. Kami berdoa untuk Ibu Eng Sok Kyun, Mama dari Ibu Karisma yang sakit syaraf leher dan stroke ringan. Kami berdoa untuk Ibu Atin, Mama dari Bapak Sunyoto. Kami bersyukur untuk proses operasinya, kiranya pemulihannya Tuhan yang menolong. Satu persatu Tuhan kehidupan mereka, kiranya Engkau yang melawat, Engkau yang boleh menolong mereka. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang mendampingi, kiranya kesabaran, kasih terus boleh ada di dalam kehidupan mereka untuk mendampingi keluarga yang sakit. Kami berdoa untuk setiap dana yang dibutuhkan, pergumulan keuangan untuk setiap pengobatan ini. Kiranya berkat-Mu Tuhan yang akan mencukupi segalanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali belajar firman Tuhan.
yang hari ini akan diuraikan oleh penginjil Antonius. Mari kita persiapkan hati kita. Kita katakan kepada Tuhan bahwa kita percaya kepada firman-Nya yang baka dan kita bersandar kepada janjinya. KPPK 222. Kita nyanyikan baitnya yang pertama sebanyak 2 kali. Oleh penginjil Antonius. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan. Kita bersyukur sekali lagi kita boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak setiap kita berdoa sekali lagi untuk masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan, biarlah firman ini boleh sekali lagi meneguhkan dan menguatkan kami ya Tuhan. Di dalam kami menjalani proses kehidupan ini. Dan ketika kami malam hari ini boleh menaikkan doa-doa kami, kiranya kami juga mau disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus-Mu menolong setiap kami untuk boleh mengerti apa yang boleh Tuhan ingin sampaikan di dalam kehidupan kami. Tolong hamba-Mu ya Tuhan dengan segala keterbatasan untuk menyampaikan firman Tuhan yang tidak terbatas. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, kita akan membaca dari ayatnya yang ke-7 sampai 14. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Bapak Ibu boleh menyimak di Alkitab masing-masing. Filipi pasal 3 ayat yang ke-7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus.
Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan tema pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang komitmen seorang murid. Tentu saja di dalam hal ini kita berbicara tentang menjadi murid Yesus yang memiliki komitmen. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang komitmen. Komitmen adalah sebuah perjanjian. Sebuah perjanjian yang dibuat oleh seseorang untuk mencapai sebuah standar ataupun tujuan tertentu. Tidak mungkin seseorang membuat sebuah komitmen kalau tidak ada sesuatu yang dituju. Dan komitmen hanya akan menjadi sebuah janji belaka kalau komitmen itu tidak dikerjakan. Demikian ketika kita menjadi seorang murid Kristus, maka kita harus memiliki satu sasaran dan tujuan, di mana kita boleh mengarahkan fokus kita hanya kepada Yesus. Nah, di dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita baca, kita melihat perjalanan seorang Paulus. Paulus, dia adalah pemberita Injil, dia adalah murid Yesus, dan bagaimana perjalanan dia ini menunjukkan bagaimana komitmen seorang Paulus di mana dia mengikut Yesus. Setidaknya ada beberapa hal pada malam hari ini yang akan kita renungkan bersama, bagaimana kita bisa memiliki sebuah komitmen di dalam mengikut Yesus. Yang pertama kita bisa melihat dari ayatnya yang ke-7 sampai 9 dari apa yang sudah kita baca, bahwa komitmen di sini berbicara juga tentang menjadikan keselamatan di dalam Kristus itu sebagai yang paling berharga. Di dalam ayat 7 kita melihat beberapa kali penekanan Paulus tentang apa yang dahulu dia anggap sebagai keuntungan, sekarang dia anggap sebagai kerugian karena Kristus. Apakah di sini hanya berbicara tentang sesuatu untung dan rugi? Tentu saja bukan demikian Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat apa yang ingin Paulus tekankan di dalam hal ini berbicara tentang apa yang paling berharga. Apa sesuatu yang paling kita hargai di dalam dunia ini? Dan di dalam hal ini kita melihat perjalanan Paulus. Dia merenungkan apa yang menjadi hal yang berharga di dalam kehidupannya. Apakah kehidupannya sebagai seorang Yahudi yang pada waktu itu sangat menaati hukum Taurat? Atau mungkin kehidupannya yang saleh, dia yang sangat disegani oleh orang-orang, ataupun prestasinya yang begitu luar biasa. Nah, di dalam hal ini Paulus tidak menganggap hal itu sebagai yang paling berharga, tetapi dia menjadikan Kristus sebagai yang utama di dalam kehidupannya. Bahkan Paulus dengan satu kalimat yang cukup ekstrim di dalamnya, dia menjadikan semuanya itu sebagai sampah. Ya, sampah kita tahu adalah sesuatu yang tidak berharga, yang hina, tetapi Paulus ingin tekankan bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada Kristus itu sendiri. Sehingga dia menempatkan Kristus di atas daripada semua hal yang dia kerjakan di dalam dunia ini. Hal ini senada dengan apa yang Paulus tekankan di dalam beberapa tulisannya dengan sangat jelas bahwa hidupnya, komitmen dia sebagai seorang murid bukan berdasarkan apa yang dia lakukan, tetapi bagaimana Kristus itu sudah beranugerah di dalam kehidupannya. Dan keselamatan yang diperoleh oleh Paulus sendiri bukan karena hasil usaha dia menginjili banyak orang, dia melakukan prestasi-prestasi yang luar biasa, tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, ketika dalam perjalanan ke Damsyik dia berjumpa dengan Yesus, dan disitulah itu adalah momen yang paling berharga yang Paulus terus kenang, Paulus anggap menjadi sesuatu yang paling berharga. Maka kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, apa yang kita anggap paling berharga? Apakah kita menganggap hal-hal lain yang ada di sekitar kita sebagai sesuatu yang paling berharga? Atau kita bisa menempatkan Kristus sebagai yang utama? Saya jadi teringat ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini dengan sebuah lagu, ya, lagu him yang sangat terkenal yang berjudul Kaulah Tuhan Surya Hidupku. Mungkin lagu ini familiar ya bagi sebagian Bapak Ibu Saudara.
yang mungkin juga sering menyanyikannya. Tetapi ketika saya merenungkan pujian ini adalah pujian yang punya makna yang sangat dalam. Bahkan sulit sekali untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kira-kira bunyi lirik daripada pujian ini berbunyi demikian ya. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam engkau ku kenang. Di hadiratmu jiwaku tenang. Kata-kata di dalam lirik lagu ini, ketika kita nyanyikan mungkin akan terasa mudah dan enak gitu ya. Tetapi ketika kita menghayati lagu ini, dan ketika saya mencoba menghayati lagu ini adalah satu makna yang sangat dalam. Bagaimana kita bisa berkata bahwa asal Yesus ada, maka yang lain tak perlu. Ini adalah sebuah pergumulan yang tidak mudah. Di dalam kehidupan kita seringkali justru kita menomorsekiankan Tuhan dibandingkan hal-hal yang ada di dalam hidup kita. Maka sekali lagi melalui pujian ini saya belajar ya. Saya merenungkan pada waktu itu ketika bagaimana justru kita harus menempatkan Kristus sebagai yang utama, sebagai yang paling berharga. Ibarat kalau Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak gitu ya. Anak kita kemudian sakit gitu ya. Anak kita sakit, lalu kita akan mendayagunakan seluruh harta kita, usaha kita supaya anak kita bisa sembuh. Atau tidak harus anak, mungkin ada saudara kita, orang tua kita. Siapapun orang terdekat kita yang mengalami sakit pada saat itu. Maka ketika kita yang sangat mengasihi orang-orang terdekat kita, kita akan mendayagunakan segala sesuatu. Usaha kita, harta kita demi orang yang kita kasihi. Itulah sesuatu yang berharga, yang kita kejar mati-matian. Yang kita akan usahakan sedemikian rupa untuk bisa mendapatkannya. Apakah ketika kita menjadi murid Kristus dan kita berkomitmen untuk mengikut Kristus, apakah kita sudah mengejar Kristus dengan begitu rupa? Apakah kita sudah menjadikan Kristus sebagai yang paling berharga di dalam kehidupan kita? Dan kiranya melalui apa yang Paulus tekankan di bagian ini, apa yang dahulu dianggap sebagai sebuah keuntungan, itu sekarang dianggap rugi. Apa yang dulu di dunia ini yang saya jadikan paling berharga, itu sekarang saya turunkan demi Kristus. Kristuslah menjadi yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Dan marilah kita mengingat momen-momen di mana kita berjumpa dengan Kristus. Kita mengalami momen percaya kepada Yesus. Itu adalah momen-momen yang paling berharga, di mana keselamatan itu diberikan kepada setiap kita. Hal yang kedua bisa kita pelajari di dalam bagian ini adalah bagaimana Paulus menekankan komitmen seorang murid untuk tetap menjadi serupa dengan Kristus sekalipun di dalam penderitaan. Konteks penulisan Paulus di dalam hal ini jelas ya, dia berbicara di dalam pengalaman pelayanannya. Dia melayani Tuhan dengan begitu rupa. Paulus pernah mengalami berbagai penderitaan karena mengikut Yesus. Tetapi dia tetap belajar untuk serupa seperti Yesus. Dan inilah yang Paulus sudah tunjukkan ya di dalam bagian ini, dan dia tuliskan kepada jemaat di Filipi untuk mengalami kuasa kebangkitan dan persekutuan di dalam penderitaan. Jadi jelas sekali bahwa ketika kita mau mengikuti Yesus, kita tidak hanya fokus kepada berkat-berkatnya. Ketika kita menjadi seorang murid Kristus, janganlah kita hanya fokus untuk mencari apa yang Tuhan bisa berikan kepada saya. Tetapi Paulus tekankan di sini bagaimana kita bersekutu di dalam penderitaan Kristus. Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, Kristus yang sudah menderita untuk menebus hidup kita, adalah penderitaan yang teramat sangat ya, ketika Yesus menjalani. Ketika kita menjadi murid Kristus, maka mungkin saja kita akan masuk di dalam situasi yang membuat kita kesulitan,
Kita tahu di masa-masa sekarang, masa yang tidak mudah. Saya beberapa kali sharing dengan beberapa jemaat yang mengalami kesulitan di dalam pekerjaan. Ada yang kesulitan mencari pekerjaan. Masa-masa yang sulit ini terkadang membuat kita enggan jatuh di dalam penderitaan yang lebih lama. Dan kadang-kadang justru ada orang yang meresponi dengan meninggalkan Tuhan. Ketika menderita, mereka menganggap bahwa Tuhan tidak beserta dengan mereka. Tuhan itu tidak ada. Tetapi justru di dalam apa yang Paulus ingin tekankan dari pengalamannya selama ini menjadi murid Kristus, dia ingin jelaskan bahwa ketika kita mengalami penderitaan, justru itu adalah saat-saat di mana kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Ketika seseorang mengalami penderitaan, justru adalah momen-momen di mana kita akan semakin merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita yang mungkin mengalami kesulitan. Saya teringat seorang tokoh misionaris yang sangat terkenal ya, di Asia, secara khusus dia juga dijuluki sebagai obor Asia. Ya, dia adalah John Sung. Kalau kita tahu, John Sung adalah seorang misionaris yang sudah dikenal oleh banyak orang. Pelayanannya menjadi berkat. Tetapi kalau kita melihat kisah hidupnya, John Sung adalah seorang yang memiliki gelar yang begitu banyak. Tetapi dia meninggalkan itu semua untuk menjadi seorang misionaris, memberitakan Injil. Dia mungkin bisa hidup dari apa kesuksesan yang dia dapat, tetapi dia memilih untuk melayani Tuhan di dalam menjadi seorang misionaris, menjalankan misi Tuhan di dalam hal ini. Ada kalanya dia mengalami banyak penderitaan. Ya, ketika dia harus dari satu tempat ke tempat yang lain, dia mempersiapkan khotbahnya, firman Tuhannya untuk sedemikian rupa menjangkau begitu banyak orang. Dan ada kalanya dia juga menjadi orang yang kurang tidur, kurang istirahat, dan dia bekerja melayani Tuhan mati-matian. Dan di sini kita lihat ada satu hal yang sangat penting yang kita bisa pelajari dari seorang misionaris John Sung ini. Bahwa ketika dia mengalami penderitaan di dalam pelayanannya, dia rela melakukannya asalkan tercipta sebuah kehidupan. Dia rela susah payah, dia rela mati-matian bekerja bagi Tuhan, asalkan ada orang yang mengalami kehidupan di dalam Kristus. Maka ini adalah sebuah prinsip yang luar biasa ketika dia begitu menghayati, ketika seorang murid Kristus menghayati kehidupannya di dalam persekutuan dengan Kristus. Persekutuan bukan hanya karena saya menerima berkat, tetapi ketika saya mengalami kesulitan, maka saya tetap mau hidup serupa dengan Tuhan. Saya mau melayani Tuhan sekalipun situasi di sekitar saya tidak menyenangkan. Sekalipun situasi di sekitar saya adalah situasi yang sulit, saya tidak akan meninggalkan Tuhan. Saya akan hidup serupa dengan apa yang Yesus sudah lakukan. Inilah menjadi satu keyakinan setiap kita dari apa yang Paulus sudah tekankan. Bahwa yang ku kehendaki, ya, di dalam ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Tuhan. Dan ini adalah suatu proses yang terus-menerus akan dijalani oleh orang percaya. Ini adalah proses yang tidak akan pernah berhenti sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Dan di dalam proses ini, pastilah kita akan ada di dalam masa-masa kesulitan, masa-masa kita menderita. Tetapi ingatlah, jangan meninggalkan Tuhan dan tetap hidup serupa dengan Kristus. Dan bagian terakhir yang bisa kita renungkan bersama pada kesempatan malam hari ini adalah bagaimana komitmen itu juga harus disertai dengan sebuah usaha. Usaha mengejar pengenalan akan Yesus. Jadi kita tidak hanya berhenti ketika kita berkata saya mau mengikut Tuhan, tetapi kita harus melakukan sebuah usaha mengejar pengenalan akan Yesus. Paulus di dalam bagian ini dia mengklarifikasi ya. Di dalam ayatnya yang ke-12 yang sudah kita baca bahwa memang hidup seorang murid Kristus bukanlah hidup yang sempurna. Dan tidak akan mungkin kita bisa menjadi
sempurna sama seperti Allah. Tetapi di dalam hal ini dia mengatakan bahwa kita harus tetap secara terus-menerus berjuang untuk mengenal Yesus. Dan di dalam usaha mengejar ini, yang ditekankan bukanlah apa yang bisa kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan dan prestasi apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan. Tetapi justru Paulus tekankan di dalam hal ini, bahwa apa yang sudah dia lakukan ini adalah sebuah wujud di mana Kristus sudah terlebih dahulu lakukan kepadanya. Dia katakan di dalam bagian firman Tuhan ini bahwa Kristus sudah terlebih dahulu menangkap saya. Nah, ini adalah sebuah istilah yang sangat menarik ya, bahwa sebelum dia melakukan pengejaran kepada Kristus, Kristus sudah terlebih dahulu menangkap dia. Demikianlah dasar kita sebagai murid Kristus yang mau berkomitmen, bukanlah bergantung kepada apa yang mau saya kerjakan buat Tuhan, apa yang saya sudah lakukan buat Tuhan. Tetapi bagaimana ketika Kristus sudah menangkap kita, maka kita mau mengejar dan mengarahkan pandangan kita hanya untuk Yesus. Saya teringat seorang penulis lagu him ya, yang menulis beberapa lagu ya, di dalam kehidupan setiap kita. Dia pernah berkata bahwa kalau dia diberikan sebuah pilihan, ya, kalau dia diberikan sebuah pilihan untuk tetap hidup, maka dia tetap memilih di dalam keadaan buta. Karena ketika dia mati, wajah pertama yang dia lihat adalah wajah Kristus. Ya, tentu kita sudah berpikir ya bahwa siapa dia? Ya, dia adalah seorang penulis lagu him. Dia yang lahir sejak kecil dia mengalami kebutaan, bahkan dia buta sampai seumur hidupnya. Tetapi dia tetap punya komitmen untuk mengejar Yesus. Di dalam situasinya yang sulit, dia tetap memiliki usaha untuk mengarahkan pandangannya kepada Yesus. Bahkan kalau kita lihat anugerah Tuhan di dalam kehidupannya itu begitu luar biasa. Bayangkan orang yang mengalami cacat seumur hidupnya, tetapi dia justru mau hidup bagi Tuhan dan tetap berkomitmen bagi Tuhan. Dia adalah Fanny Crosby. Ya, mungkin kita sudah mengenal tokoh ini, tetapi jelas di sini kita lihat bahwa panggilan Allah itulah yang memampukan dia mengarahkan hatinya kepada Yesus. Dan ketika kita berkata bahwa kita mau bekerja bagi Tuhan, kita mau mengejar pengenalan akan Yesus itu, maka pertama-tama yang harus kita refleksikan adalah apakah kita telah ditangkap oleh Kristus itu sendiri. Apakah kita sudah benar-benar menerima panggilan surgawi itu? Maka sekali lagi di sini Paulus mengingatkan, ketika kita sudah menerima panggilan surgawi itu, maka kita akan fokus mengarahkan pandangan kita hanya kepada Yesus. Paulus juga berapa kali pernah membuat sebuah penggambaran bahwa hidup kita itu seperti seorang pelari yang berlari mencapai tujuan itu, ya. Dan bagaimana kita berlari itu harus fokus kepada tujuan itu. Karena kalau kita tidak fokus, maka seorang pelari itu akan lari dengan sembarangan dan bisa keluar daripada jalur. Tetapi ketika kita berlari mengejar pengenalan akan Yesus itu, dan kita fokus mengarahkan pandangan kita kepada Yesus, maka hasil akhirnya, tujuan akhirnya, seperti yang Paulus tekankan di dalam ayatnya yang ke-14, ada sebuah hadiah. Hadiah dari panggilan surgawi yang Allah sudah berikan. Apa itu hadiahnya? Mungkin kita akan berkata, hadiahnya adalah ya berkat, ya hidup yang melimpah, hidup yang baik, yang sukses. Tidak, hadiah itu sendiri yang paling berharga adalah Kristus. Maka Kristus menjadi sebuah tujuan akhir kita di dalam mengejar pengenalan akan Allah. Kristus menjadi hadiah yang paling berharga yang akan diterima oleh setiap orang-orang percaya. Hal inilah yang mendasari Paulus di dalam pernyataannya di dalam bagian ini. Dia melupakan apa yang menjadi prestasinya, apa yang sudah dia lakukan. Bahkan ketika kita lihat di dalam dia menulis surat ini, dia sudah melayani sekian lama.
melayani kota-kota lain. Tetapi itu semua tidak menjadi kebanggaannya. Itu semua tidak menjadi dasar pengakuannya kepada Tuhan. Tetapi justru dia mengatakan bahwa dia tetap fokus mengarahkan apa yang di depan, apa yang bisa dia kerjakan bagi Tuhan, karena Kristus sudah terlebih dahulu menangkap dia. Kristus sudah terlebih dahulu memanggil dia dengan panggilannya yang sorgawi, sehingga dari panggilan sorgawi itulah dia dimampukan untuk melayani Yesus. Demikian setiap kita ketika kita menjadi seorang murid, apakah kita sudah menjadikan Kristus yang paling berharga? Dan kalau Kristus sudah paling berharga di dalam kehidupan kita, apakah ketika kita menghadapi masa sulit, kita tetap mau berpegang kepada Yesus? Kita tidak berpaling daripadanya. Dan apakah kita bisa fokus mengarahkan pengejaran kita kepada apa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam hidup kita? Panggilan sorgawi itu untuk mengarahkan kita hanya kepada Yesus. Inilah komitmen seorang murid. Dan ketika kita menjalankan komitmen itu, janganlah kita hanya berhenti di dalam kata-kata kita semata. Tetapi buatlah itu di dalam tingkah laku kita, perbuatan kita, dan di dalam keseharian kita. Supaya kita tetap bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Supaya kita bisa tetap memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan sekali lagi boleh menguatkan kita dan meneguhkan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Kita tetap mau mengingat komitmen-komitmen kita dari apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur malam hari ini kami kembali diingatkan bahwa menjadi seorang murid Kristen, murid Kristus, harus memiliki sebuah komitmen. Kami tahu komitmen bukan hanya dari apa yang kami ucapkan, tetapi komitmen berasal dari kesungguhan hati kami di hadapan Tuhan. Biarlah kami menjadikan Kristus sebagai yang berharga, yang paling berharga di dalam kehidupan kami. Sehingga tidak ada hal lain yang dapat menggantikan Kristus di dalam kehidupan kami. Dan biarlah ketika kami mengalami kesulitan, dan mungkin kami mau berpaling daripada Engkau, biarlah melalui firman Tuhan ini kembali mengingatkan setiap kami untuk tetap mau hidup bagi Tuhan. Sekalipun kami ada di dalam masa-masa yang sukar. Dan kiranya kami tetap fokus mengarahkan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami untuk kami kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami memiliki satu usaha untuk mengenal Kristus dengan begitu rupa. Mengenal Kristus dengan mati-matian. Karena Kristus sudah berkorban begitu banyak demi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kiranya firman Tuhan boleh menguatkan iman kami, menguatkan keyakinan kami untuk tetap berpegang hanya kepada Yesus. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Persekutuan doa malam ini sampai di sini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita.